Shalom jemaat Tuhan. Selamat pagi, selamat datang di ibadah GAI Saint Paul's Bandung. Saya undang jemaat yang di tempat ini untuk bangkit berdiri. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk ibadah pada pagi hari ini. Kita sama-sama ke pujian Raja segala Raja. Ku menanti dalam gelap, tiada terang dan harapan. Dari surga engkau datang, di matamu anugerah. Tergenapi nubuatan, firman lahir ke dunia. Dari tahta kemuliaan, kepalungan yang hina. Puji Dia Allah Bapa. Puji Dia Allah Bapa, Putra Roh Kudus Tritunggal. Allah-Mu yang berkuasa. Puji Dia Raja segala raja. Untuk kerajaan yang akan datang, untuk kerajaan yang akan datang dan menyambut yang hilang. Untuk selamatkan semua ciptaan, Kau rela disalibkan. Meski dalam deritamu, Kau melihat kemenangan. Agar kita diselamatkan, Yesus Dia dikorbankan. Puji Dia Allah Bapa. Puji Dia Allah Bapa, Putra Roh Kudus Tritunggal. Allah-Mu yang berkuasa. Puji Dia Raja segala raja. Di fajar saat Dia bangkit, di fajar saat Kau bangkit, surga hening menunggu. Batu kuburmu terbuka, Kau tak kalahkan maut. Dan yang mati dibangkitkan, seluruh surga terkagum. Sebab semua yang datang pada Bapa diselamatkan. Dan gereja Kristus lahir, api Roh Kudus turun. Injil kebenarannya takkan padam dan tak sirna. Oleh darah namanya, di dalamnya ku bebas. Karena kasih Kristus Yesus, akulah diselamatkan. Oh, oh. Puji Dia Allah Bapa, Putra Roh Kudus, Putra Roh Kudus itu. Allah mulia berkuasa. Allah mulia berkuasa. Puji Dia Raja segala raja. Puji Dia Raja segala raja. Jemaat Tuhan, silakan duduk.
Kita telah berkumpul di sini sebagai keluarga Allah di hadapan Allah Bapa kita untuk menaikkan pujian dan syukur kepadanya, mendengar dan menerima firman-Nya yang kudus, membawa ke hadapannya pergumulan-pergumulan dunia ini, memohon pengampunannya atas dosa-dosa kita, dan memohon kasih karunia-Nya sehingga melalui putranya Yesus Kristus kita mampu mempersembahkan diri kita untuk pelayanan-Nya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Allah adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala ketidakbenaran. Dan oleh karena jemaat Tuhan yang kekasih, marilah kita mengaku dosa-dosa kita ke depan Allah yang Maha Kuasa. Bersama, Allah yang Maha Kuasa, Bapa Surgawi, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengaja. Kami sangat menyesal dan bertobat dari semua dosa kami. Demi Putramu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami, ampunilah kami atas semua yang telah kami lakukan, dan karuniakanlah kami, agar kami dapat melayani Engkau di dalam kehidupan yang baru, bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Saudara-saudara yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, mari kita menerima akan pengampunan dari Tuhan. Allah yang Maha Kuasa yang mengampuni setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, mengasihani saudara, mengampuni dan melepaskan saudara dari semua dosa-dosa kita, meneguhkan dan menguatkan saudara dalam segala kebaikan, dan memelihara saudara dalam kehidupan kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Pembacaan yang pertama terambil dari Ulangan pasal 15 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Ulangan pasal 15 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Tahun penghapusan hutang. Pada akhir 7 tahun engkau harus mengadakan penghapusan hutang. Inilah cara penghapusan itu. Setiap orang yang berpiutang harus menghapuskan apa saja yang dipinjamkan kepada sesamanya. Janganlah ia menagih dari sesamanya atau saudaranya, karena telah dimaklumkan penghapusan hutang demi Tuhan. Dari seorang asing boleh kau tagih, tetapi piutangmu kepada saudaramu haruslah kau hapuskan. Maka tidak akan ada orang miskin di antaramu, sebab sungguh Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang telah diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milik pusaka. Asal saja engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Apabila Tuhan Allahmu memberkati engkau seperti yang dijanjikannya kepadamu, maka engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Engkau akan menguasai banyak bangsa, tetapi tidak akan menguasai engkau. Jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, salah seorang saudaramu di dalam salah satu tempatmu di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau mendengarkan hati supaya saya ulangi, jika sekiranya di antaramu seorang miskin, salah seorang saudaramu di dalam salah satu tempatmu di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau menegarkan hati ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya, cukup untuk keperluannya seberapa yang ia perlukan.
Hati-hatilah supaya jangan timbul di dalam hatimu pikiran dursila. Demikian, sudah dekat tahun ke-7, tahun penghapusan hutang, dan engkau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu, dan engkau tidak memberikan apa-apa kepadanya. Maka ia berseru kepada Tuhan tentang engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya, dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya. Sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Sebab orang-orang miskin tidak berhentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan selanjutnya diambil dari Kisah Para Rasul 27 ayat 13 sampai 32, dilanjutkan pas ayat 33 sampai selesai. Pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sauh lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai Kreta. Kapal terkandas. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda, dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di beting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang, juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, 'Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu, tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakannya kepadaku. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau. Malam yang ke-14 sudah tiba dan kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. Tetapi kira-kira tengah malam, anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Lalu mereka mengulurkan batu duga dan ternyata air di situ 20 depa dalamnya. Setelah maju sedikit, mereka menduga lagi dan ternyata 15 depa. Dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 sauh di buritan dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Akan tetapi anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan skoci
dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa sau di haluan. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, "Jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat." Lalu prajurit-prajurit itu memotong tali sekoci dan membiarkannya hanyut. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya, "Sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihati kamu, supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari kepalanya, dari rambut kepalanya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya, lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu, mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Mereka melepaskan tali-tali sau, lalu meninggalkan sau-sau itu di dasar laut. Sementara itu mereka mengulurkan tali kemudi, memasang layar topang, supaya angin meniup kapal itu menuju pantai. Tetapi mereka melanggar busung pasir dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak, dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang dahsyat. Pada waktu itu prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat. Dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka selamat sampai darat. Demikian firman Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masalah, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang
Silakan duduk. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus, yang kami tahu sangat menyayangi kami, mengasihi kami, dan masih memberi kami waktu untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, menyembah-Mu ya Bapa. Dan kami mohon kepadamu ya Tuhan, kendalikan hati dan pikiran kami. Dalam kami ingin akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu yang tidak layak ini. Engkau urapi kami semua ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti, terutama Tuhan melakukan apa yang akan Kau sampaikan nanti. Berbicaralah ya Bapa, supaya kami bisa lebih dekat lagi, lebih dalam lagi di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami sampaikan hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam. Saya udah lama ya nggak di sini. Mudah-mudahan masih kenal sama saya. Ya. Kita tadi salah lagi ya. Kita tadi sudah dikatakan tadi sama mana ini delete 164666 ini salah. Nah, kita tadi sudah dikatakan tema hari ini yaitu penghapusan tahun penghapusan utang. Yang berutang siapa, yang mengutangkan siapa ya. Tahun penghapusan hutang. Tadi kita sudah dengar di ayat Ulangan 15 ayat 1 sampai 11 ya. Pada akhir 7 tahun engkau harus mengadakan penghapusan hutang. Tadi dikatakan inilah caranya. Penghapusan hutang kepada sesama, khususnya kepada saudaramu, haruslah kau hapuskan. Maka dengan cara ini tidak ada lagi yang miskin di antaramu, karena Tuhan sudah menentukannya ya. Tidak ada lagi yang miskin, maksudnya di sini kalau kita udah saling tolong menolong, terutama saudara kita, di antara kita tidak ada lagi yang miskin. Maka dengan cara ini tidak ada lagi ada yang miskin di antaramu, karena Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milik pusaka. Asal saja engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segenap perintah yang disampaikan kepadamu pada hari ini. Ayat 6 menyatakan, apabila Tuhan Allahmu memberkati engkau seperti yang dijanjikannya kepadamu, maka engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Engkau akan menguasai banyak bangsa, tetapi mereka tidak akan menguasai engkau. Jadi di sini kita disuruh saling, terutama kepada saudara seiman, saudara sendiri. Karena kakak beradik pun tidak sama ya, tidak sama, kita nggak boleh bilang nasibnya ya, kehidupannya ya. Ada kehidupannya yang mungkin 1 sampai 3, ada yang 1 sampai 6, ada yang 1 sampai 8. Nah, ada juga yang cuman 9, 10, nggak tahu 1 sampai 8-nya di mana. Ada kan? Artinya kelihatannya seperti wah gitu ya. Nggak taunya bagaimana di belakangnya nggak tahu. Jadi kita juga nggak tahu siapa yang minjam dan siapa yang meminjam. Di ayat 7 sampai 11 menjelaskan tentang seorang yang miskin yang ada di antaramu. Janganlah engkau menegarkan hati dan menggenggam tangan kepada saudaramu yang miskin itu. Tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar kepadanya dan memberikan pinjaman seberapa yang dia perlukan. Tapi siapa yang meminjam dan siapa yang dipinjam? Nah, di sini letaknya ya. Tuhan sudah menentukannya.
Tuhan sudah menentukannya. Apakah yang meminjamkan harus kaya? Tidak. Dan di ayat ini juga tidak dituliskan ya, yang miskin meminjam pada yang kaya. Mungkin tidak kaya, tapi ada hati. Ya, ada hati. Oleh Roh Kudus diberikan hati yang pemurah, ya. Padahal dia nggak kaya sebenarnya, tapi ada hati yang pemurah, hati yang murah. Nah, meminjamkan pun digerakkan oleh Tuhan. Tapi oke lah, yang meminjam mungkin miskin atau sangat perlu sesuatu saat itu ya. Ada ilustrasi yang saya alami ya, yang saya alami. Memang masih saudara. Waktu itu penting banget dia. Saya sebenarnya nggak kaya ya, kita nggak pernah bilang kita kaya, kita nggak, ya istilahnya pas-pasan ya. Tapi pas-pasan orang lain-lain juga, ada pas-pasan, pas ini ada, pas itu ada, pas mau ini ada gitu kan. Nah, jadi macam-macam juga pas-pasan itu ya. Nah, jadi kok saya itu memang benar-benar pas-pasan Pak Simanjuntak waktu itu masih pangkatnya kapten atau mau lagi inilah pas-pasan lah ya. Terus itu orang perlu sekali, kalau tidak dibantu dia, itu uang yang DP-nya, nah itu waktu itu mau beli rumah, DP-nya itu hilang. Padahal DP-nya itu sudah 1/4 gitu loh. Dia udah susah banget kelihatannya. Terus waktu itu saya punya emas itu belarotan ya, istilahnya tabungan ya. Kalau emas itu kan tabungan, bukan kita pakai-pakai. Kita mah nggak pernah pakai emas ya. Itu ada 200 gram saya pinjamkan. Itu pun karena Pak Junta yang suruh, udah bantulah apa yang kamu punya. 200 gram itu tahu nggak harganya waktu itu? 4.200.000. 200 gram. Jadi harganya 2.100.000. 100 gramnya ya. Itu tahun berapa ya? 1986. Berapa tahun yang lalu. Itu 200 gram itu 4.200.000. Saya memang nggak pernah tanya-tanya mana uangnya mana, tapi saya selalu berdoa, Tuhan itu adalah harga diri dia. Kalau dia bisa membayar, itu adalah harga diri dia akan naik. Karena istrinya selalu ketemu saya, sabar ya Eda, sabar ya gitu-gitu. Enggak apa-apa, udah saya juga nggak pernah ingat. Enggak pernah mau ingat sih, kita kan masih pas-pasan tadi ya. Terus itu janjinya gini, 200, yang penting kamu kembalikan 200. Berapapun harganya nanti tetap 200. Tahu nggak? Saya juga lupa ya, 7 tahun atau 11 tahun kemudian itu dibayarnya 4.400.000 ya. Jadi 2.200.000, 100. Dibayarnya 2.100.000. Harga emas turun sekian belas tahun coba. 7 sampai 11 tahun itu harga emas turun. Ya, enggak apa-apa. Ya, yang penting dia bisa bayar kan? Tapi nggak pernah kejadian loh harga emas turun. Biasanya kan naik ya. Cek deh. Google apa segala itu turun. Saya juga bingung. Kok bisa emas turun? Paling tidak naik Rp1 kayak ya. Ini enggak turun. Tapi karena mungkin saya sabar ya, Tuhan lah yang tahu. Saya nggak bisa bilang sama orang saya sabar terus saya dapat rezeki. Enggak. Sejak itu ya saya tahu bahwa memang kalau kita konsisten dengan apa yang kita bilang ya. Yang saya tahu dia bisa bayar itu adalah kebanggaan bagi dia dan harga dirinya tinggi kan. Jadi benar-benar dia bangga gitu ya. Nah, oke, itu udah kita lupakan karena saya ingat ada waktu saya di Papua ada orang dia mau mengawinkan anak. Dia punya tanah. Ada 1 hektar 2 hektar gitu. Waktu itu harganya berapa ya, 2M atau 3M tuh tanah. Terus dia pinjam sama adiknya atau kakaknya itu emas 2 kilo. 2 kilo waktu itu 400 juta kalau nggak salah, 400 lebih lah, nggak sampai 500. Itu sekarang tanahnya nggak laku-laku sampai sekarang. Itu tahun berapa ya? Tahun 95. Itu tanah nggak laku-laku. Padahal harganya 3. Itu emas 2 kilo. Harganya 2 atau enggak sampailah 2. Pokoknya harga emas yang 2 kilo itu udah lebih daripada harga tanah dia. Jadi dijualnya pun tanah itu enggak bisa dia bayar utang itu lengkap. Jadi begitulah kehidupan itu mengenai pinjaman, mengenai kita pinjam atau meminjamkan. Dia meminjam sebenarnya pengen mengawinkan anak, jual tanah, adalah uangnya.
Menunggu itu laku, pinjamlah itu ya, pinjam lauk Mas. Ternyata naik. Sekarang Mas berapa? 1 M kan 1 kilo. Nah itu 2 M tanahnya mungkin nggak sampai lah 1,5, saya bilang tadi 3. Bukan itu ya yang 2 hektar 1,5-an 1,8. Pokoknya lebih mahal emasnya daripada utangnya. Sampai sekarang belum laku-laku. Tanah kan susah ya sekarang dijual ya. Kalau emas cepet katanya. Nah kenapa ada orang yang miskin? Nah ini jadi sama kita ya. Kenapa ada orang miskin, ada orang yang kaya? Masalahnya di mana? Kehidupan manusia yang diciptakan Allah adalah mutlak. Itu tadi yang pinjam mas adiknya itu 2 kilo untuk mengawinkan anaknya 2 orang. Waktu itu enggak sampai 500, itu bukan orang miskin. Kalau nggak salah kepala kehutanan di Papua. Nah jadi adiknya yang meminjamkan pun ya pasti penting uang juga, tapi karena mau membantu biarlah anaknya biar kawin. Bukan orang miskin, bukan orang yang susah ya. Jadi semuanya itu mutlak ya. Adalah mutlak. Kehidupan manusia yang diciptakan Allah adalah mutlak, tidak bisa diganggu gugat dengan alasan-alasan atau komplain yang sepertinya tepat menurut pikiran kita. Tapi bagaimana dengan rencana dan ketetapan Allah? Jadi menurut kita mungkin pikiran kita mungkin iya ya pangkatnya kok lebih rendah, kok dia punya ini, punya itu. Bojoku lebih tinggi pangkatnya kok begini-begini aja. Sering kan kita dengar gitu kan? Apalagi di asrama ya. Pak dia udah punya ini kok kita belum. Papa kan lebih tinggi pangkatnya. Nah itu padahal Tuhan sudah punya ketetapan-ketetapan mutlak seperti yang dikatakan Pak Yopi Boyong kemarin ya. Semuanya sudah udah ada. Catatan Tuhan bahwa dia begini, ini begini. Semuanya kita sudah ditetapkan bagaimana kita adanya. Apakah pernah kita pikirkan dengan rencana dan ketetapan Allah ini? Kalau itu adalah harus dan harus, kalau begitu kita harus takluk. Harus takluk, taat dan setia kepada ketetapan Allah bagi hidup kita. Tapi bukan berarti kita hidup tidur aja berleha-leha, menunggu pembagian Tuhan. Nanti kan ada yang bantu saya disuruh Tuhan. Enggak bisa. Justru kalau kita dekat sama Tuhan, kita justru dikasih semangat untuk bekerja ya. Tapi hasilnya itu Tuhan yang menentukan. Tapi bukan kita berleha-leha menunggu pembagian yang akan ditetapkan Tuhan Allah. Atau kita hanya perlu mendengarkan suara-suara keras, motivator-motivator yang menawarkan bagaimana supaya kaya. Cepat kaya atau jauh dari penyakit dan kaya raya. Ada kan motivator gitu ya? Atau motivator yang berteriak-teriak mengatakan muda kaya raya, tua foya-foya dan mati masuk surga katanya ya. Ada motivator gitu. Jadi anak-anak muda itu gimana caranya pengen ya bayar padahal mahal-mahal ya. Sembarangan bicaranya ya. Tuhan sudah menentukan kehidupan ciptaannya sesuai dengan rencananya. Makanya kita ciptaannya tidak ada yang sama, kakak beradik sekalipun. Tuhan sudah menentukan bagi tiap-tiap manusia ciptaannya sebagai yang sudah ditetapkannya. Coba kalau semua manusia itu sama-sama kaya raya. Siapa yang mengerjakan hal-hal yang penting, yang kecil-kecil, yang bos-bos tidak mau kerjakan ya. Kebersihan atau apa ya. Dan lain-lain, atau sama-sama miskin. Siapa yang memberi, siapa yang memperhatikan. Ya, saya juga di Amerika lihat koran, botol-botol itu tidak ada mau orang Amerika mengerjakannya. Nanti kalau pulang orang-orang yang di luar Amerika itu yang imigrasi ke sana itu siapa itu yang mengerjakan? Jadi sampah semuanya mungkin ya. Mereka tidak diajarkan mengerjakan yang kecil-kecil. Ketaatan kepada hukum Allah diharapkan timbul dari keinginan yang tulus untuk menolong mereka yang perlu bantuan, yang menderita atau yang dizolimi, yang dianiaya ya. Itu tertulis di Amsal 14 ayat 21. Siapa menghina sesamanya berbuat dosa. Tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Adalah orang-orang yang berhutang kepada orang yang diberkati Tuhan atau berhutang kepada yang kaya raya. Artinya siapa yang menindas, menganiaya atau memeras orang miskin itu akan melukai hati Allah dan mencela Allah.
Orang miskin juga diciptakan menurut gambar Allah. Tertulis di Kejadian 9 ayat 5. Dan merupakan kemurahan dan perhatian Allah yang khusus. Perhatikan, Tuhan Yesus Kristus menyamakan dirinya dengan orang miskin. Tertulis di Filipi 2 ayat 7 dan Matius 25 ayat 40. Aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Itu ada beberapa ayat ada ya. Sekarang siapa yang ditolong dan siapa yang mau menolong? Kita harus mengingatkan diri kita sendiri bahwa miskin itu bukan berarti malas. Jangan pernah menghakimi diri sendiri atau menghakimi sesamamu. Sama-sama diciptakan Allah. Atau jangan pernah mengatakan aku ini miskin, aku ini kaya. Tuhan yang tahu isi hatimu sampai kedalamannya, tulus memberi dan mengasihani orang yang menderita. Khususnya kepada saudaramu dan orang yang seiman denganmu atau sesamamu. Tuhan menilik hatimu dan memberkatimu. Di kisah para rasul 27 tadi di ayat 24, Paulus mengingatkan kepada kita, jangan takut, jangan khawatir selama Allah mempunyai tempat dan tujuan untuk hidup seseorang di bumi ini dan orang itu mencari Allah, ingat mencari Allah serta mengikuti bimbingan Roh Kudus, Tuhan akan melindungi dia dan kematian atau kemelaratan semua terhindar darinya. Semua orang yang setia kepada Allah berhak untuk berdoa. Jagalah aku ya Allah sebab padamu aku berlindung. Tertulis di Mazmur 16 ayat 1 dan 2. Berteriaklah memanggil namanya. Jelaskan pada Tuhan Yesus apa yang menyakitkan, menyesakkan hati. Makanya dibilang masuklah ke kamarmu berdoalah. Katakan dengan kuat, dengan menangis sendirian ya, tapi jangan di jalan ya. Yakin dan percaya. Saya sering juga mengalami soalnya ya. Saya di mobil hujan-hujan, saya teriak sekuat-kuatnya. Untuk berdoa untuk anak-anak saya, ya waktu itu ada masalah ya. Untuk apa saja yang menyesakkan hati. Katakan dengan kuat, dengan menangis. Tuhan akan memberi solusi tepat pada waktunya. Tapi waktunya Tuhan bukan waktunya kita. Kalau kita kan kita tetapkan tanggalnya, ininya harus selesai, enggak bisa ya. Tidak pernah terlambat. Tuhan tidak pernah terlambat dan seringkali lebih baik daripada yang kita inginkan, daripada yang kita mimpikan. Mujizatnya ada sampai saat ini dan selama-lamanya. Saat ini dan sampai selama-lamanya. Semakin sulit penderitaan itu, kita harus sabar dan bersandar mengandalkan Tuhan. Semakin besarlah berkat yang akan diterima kalau kita mengandalkan Tuhan ya. Jangan tulis di Facebook atau Twitter atau lebih parah lagi curhat pada teman. Wow, gak lama pasti sudah jadi bahan guncingan. Apalagi tentang pasangannya ya. Apalagi kalau ada konflik dengan teman yang curhat tadi. Jadilah bahan gosip yang berkepanjangan dengan bumbu nano-nano ya. Ya itulah, jadi jangan sampai kita mengadukannya ke orang lain ya. Ada ilustrasi begini, dia ini wanita ini kan lagi marah, lagi kesel, lagi sedih. Sedih banget. Dia mau nangis di mana? Pas dilihatnya di rumah duka. Mungkin udah ada yang lihat ini, dengar ini cerita. Dia lihat di rumah duka orang pada nangis-nangis. Dia gabung di sana nangis-nangis, teriak-teriak dia. Nah, dia masalah mungkin ada keuangan juga, ada apa juga, banyaklah masalahnya. Dia situ teriak-teriak. Terus datang itu ada lebih tua dari dia lah, ibu-ibu. Oh kamu istri yang keberapa katanya. Oh udahlah ya kamu yang keempat ya. Ini udah 3 di sini, kamu yang keempat. Udahlah nanti bengkel yang di sana sama showroom mobil itu sama kamu aja. Itu bagianmu ya. Dapat ini, dia dapat rezeki coba. Nangis. Tapi itu mungkin cerita bohong ya, tapi begitulah ceritanya. Menangis di tempat yang tepat dia kan. Tapi mungkin itu solusinya Tuhan kan. Bisa aja kan. Pernah kita mengalami itu dan mungkin kalau kita pikir-pikir kita dapat nanti kayak gitu. Jadi nangis jangan di curhat di Facebook. Sering kan kita lihat di ceruk.
Udah gila begini, saya kalau sekarang saya udah 2 tahun ini nggak pernah Facebookan lagi. Hanya kemarin ada Rima Melati meninggal, saya posting itu aja, turut berduka cita. Sebelumnya saya udah lama nggak, karena di Facebook itu sekarang udah curhatnya macam-macam ya. Nah, jadi wanita itu benar-benar solusi dari Tuhan, dapat harta lah ya. Bayangin, bengkel mobil sama showroom mobil, berapa mobil di sana ya, belum lagi tempatnya, langsung dibagi, langsung tanda tangan notaris di situ. Nah, jadi kisah 27 ayat 25, Paulus itu adalah salah seorang tahanan di kapal yang tadi dibaca tadi ya, di kisah para rasul 27 yang ayat 25-nya. Sekalipun demikian dia seorang yang bebas dalam Kristus. Nah itulah orang-orang yang bebas dalam Kristus, tidak takut dihina orang, tidak takut dikucilkan, ditolak. Saya pernah merasakan penolakan 9 kali loh. Dalam bidang berbeda-beda dan tidak saling kenal itu yang 9. Di sana saya ditolak, sini ditolak. Ternyata mau dapat yang rezeki lebih besar daripada yang saya duga. Bukan main, bukan tingkat RT lagi rezekinya. Udah tingkat nasional ya. Nah, jadi sabar, 9 kali loh saya hitung itu. Jadi saya hitung, ya Tuhan aku mau dapat apa. Nah, kita gitu ya. Jadi jangan terus mau meminjam juga. Itu Tuhan yang ngarahkan siapa nanti yang akan meminjamkan. Itu semuanya ada. Jadi kita berdoa itu harus teriak-teriak itu sama Tuhan ya. Jadi dalam hidup ini hanya orang percaya yang sungguh-sungguh taat dan setia yang mengalami hubungan dekat dengan Allah, yang dapat menghadapi bahaya hidup ini dengan ketabahan dan keyakinan dalam Kristus, sehat dan bersemangat ya. Nah, tetap bersemangat kalau kita dekat sama Tuhan, dan dekat dengan Tuhan bukan saja bersemangat tapi bersinar. Wajah akan bersinar, tidak perlu kosmetik mahal. Itu ada ditulis loh itu, bersinar persis seperti Nabi Musa yang baru turun dari Gunung Sinai. Wajahnya bersinar. Bener kan? Ada tertulis, dekat sama Tuhan itu bersinar. Jadi jangan takut dengan keriput-keriput. Gak usah takut dengan keriput, plek-plek katanya apapun itu ya. Kisah 27 ayat 31 mengatakan jikalau Allah berjanji kepada Paulus yang didampingi oleh malaikat Tuhan. Tadi tertulis ya, didampingi. Nah, kita juga bisa kalau berteriak benar ya, hati kita bukan asal teriak ya. Benar-benar berteriak memanggil Tuhan. Bahwa ia akan melindungi nyawa semua orang yang berlayar bersamanya. Paulus mengatakan itu dan Paulus menyatakannya tanpa syarat. Tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa. Nah, karena dia yakin ada malaikat yang sudah mendampinginya. Jawabannya terdapat dalam kebenaran Alkitabiah bahwa janji-janji Allah kepada umatnya di Keluaran 3 ayat 7 dan 8, Allah memperhatikan kesengsaraan umatnya yang berteriak-teriak kepadanya. Jadi seperti yang kita imani, kita bisa, kita kuat hanya oleh karena Tuhan berkenan memberi, menguatkan dan memampukan kita. Tidak ada yang lain. Berserulah kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan penuntun hidup kita, dahulu, kini, dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang di sorga, yang kami panggil dalam nama Yesus. Engkau sudah hadir berupa firman di hati kami, di dalam kami, di sekitar kami. Firman yang Engkau sudah sampaikan kepada kami, kiranya kami dapat mendengar, merenungkan, terutama ya Tuhan, melakukannya. Biarlah kami semakin dekat kepadamu ya Bapa. Itulah tujuan kami. Dan yang mendengarkan juga Tuhan, biarlah Engkau beri tempat untuk lebih dekat lagi kepadamu. Karena dekat kepadamu, hati kami tenang, kami Engkau cukupkan, dan kami bisa bersuka cita dan berbahagia di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, semua yang sudah Kau berikan bagi kami dan yang akan Engkau tambahkan lagi kepada kami, semuanya kiranya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.
Baik Bapak Ibu, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan semua orang percaya dari segala tempat dan dari segala abad. Dan oleh karena itu bagi jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, saya untuk bangkit berdiri. Yang di rumah boleh berdiri, boleh duduk. Marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Bersama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Ia turun ke dalam dunia orang mati. Pada hari ketiga dia bangkit kembali. Ia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan katolik, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan berdoa syafaat pada saat ini. Kita siapkan hati kita. Ya Allah pencipta dan pemelihara kehidupan manusia, kami berdoa untuk setiap orang dari setiap ras dan dalam setiap keperluan. Biarlah jalan-jalan-Mu dikenal di bumi dan kuasa penyelamatan-Mu kepada semua bangsa. Khususnya kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami bersyukur Tuhan Yesus jikalau Engkau Allah menempatkan kami menjadi bagian di tengah-tengah bangsa ini. Bukan satu kebetulan, tapi Engkau Allah memiliki rencana dengan menghadirkan, menempatkan kami anak-anak-Mu di tengah-tengah bangsa ini untuk memberkati dan menjadi saksi terang-Mu di tengah-tengah bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati para pemimpin kami, Presiden kami Bapak Joko Widodo, Wakil Presiden dan seluruh jajaran aparat pemerintahan dari tingkat pusat sampai ke daerah. Engkau Allah yang akan memberkati mereka, berikan mereka hikmat di dalam memimpin bangsa ini, sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang maju dan bangsa yang diberkati, terlebih lagi menjadi bangsa yang takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, Tuhan dalam kemurahan-Mu, kami berdoa untuk gereja di seluruh dunia, tuntun dan pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga semua yang mengaku dan menyebut dirinya orang Kristen dapat dituntun pada jalan kebenaran dan memegang teguh iman dalam persatuan roh, dalam ikatan damai sejahtera dan dalam kebenaran hidup. Khususnya kami berdoa untuk gereja kami, gereja Anglikan, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di seluruh dunia. Terima kasih Bapak, berkatilah pemimpin kami, Bishop kami The Right Reverend Titus Chung, Dean kami Reverend Timothy Chong, dan Associate Dean kami atau Imam penanggung jawab kami Reverend Yopi Buyung. Engkau Allah yang akan memakai hamba-hamba-Mu ini Tuhan menjadi saluran berkat bagi bagi domba-domba yang Engkau Allah percayakan kepada mereka. Biarlah teladan daripada Engkau mereka boleh tunjukkan kepada jemaat, sehingga melalui kehidupan mereka jemaat pun boleh melihat Allah yang luar biasa melalui kehidupan mereka. Tuhan berkati dalam kesehatan mereka, Tuhan berkati dalam pelayanan mereka, rumah tangga dan pekerjaan mereka. Biarlah kiranya Tuhan Engkau Allah yang terus menyertai dan memberkati hamba-hamba-Mu ini. Demikian juga untuk para pastor dan seluruh para pengerja, bahkan warden. Engkau Allah yang akan berikan kami kesatuan hati untuk kami saling bahu-membahu di dalam membangun dan melebarkan kerajaan Allah melalui gereja Anglikan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan dalam kemurahan-Mu. Kami menyerahkan kepada kebaikan-Mu sebagai Bapa mereka yang cemas dan tertekan dalam pikiran maupun secara jasmani. Hiburkanlah dan lepaskanlah mereka dalam keperluan mereka. Berikanlah kesabaran kepada mereka dalam penderitaan mereka, dan munculkanlah kebaikan dari kesulitan mereka. Khususnya kami berdoa pada hari ini Tuhan untuk saudara-saudari kami yang telah diwisuda kemarin. Biarlah kiranya Tuhan Yesus dengan menyelesaikan pendidikan mereka, mereka boleh dipersiapkan menjadi hamba-hamba Tuhan yang berintegritas dan berkarakteristik Kristus dalam hidup mereka. Dan biarlah melalui pendidikan yang mereka telah capai, mereka menjadi berkat, menjadi saksi di tengah-tengah lingkungan dimanapun mereka Engkau tempatkan. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur untuk Pak Siman Juntak yang Engkau tambah-tambahkan usianya. Biarlah kiranya Tuhan damai sejahtera, sukacita, berkat melimpah Engkau curahkan dalam kehidupannya. Dan di masa-masa tuanya dia boleh menikmati
masa-masa yang indah bersama-sama dengan Tuhan dan senantiasa menyandarkan hidupnya kepada Tuhan. Berkati Tuhan Yesus untuk kesehatannya, berkati istri anak-anaknya dan juga mantu cucu-cucunya, Engkau Allah memberkati. Demikian juga Tuhan Yesus kami berdoa untuk Pastor Andreas dan Pastor Victor. Tuhan Yesus yang akan memberkati hamba-hambamu ini Tuhan, dan Engkau Allah akan memakai mereka lebih dan lebih lagi. Urapan kuasa yang daripada Allah tercurah secara khusus atas hidup mereka, sehingga Tuhan melalui pelayanan mereka banyak jiwa yang dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan bagi namamu. Jikalau nanti mereka akan pulang kembali ke tempat mereka masing-masing, biarlah kiranya Engkau Allah yang menyertai, memimpin sehingga mereka boleh tiba di tempat mereka dengan selamat dan tidak kekurangan sesuatu apapun untuk bertemu dengan keluarga yang mereka kasihi. Kami juga berdoa Bapa untuk jemaat yang ada di tempat ini dengan segala pergumulan-pergumulan mereka. Engkau Allah yang Maha Tahu, Engkau Allah yang memberikan jalan yang terbaik untuk setiap pergumulan yang mereka alami. Jikalau mereka dalam keadaan lemah tubuh, Engkau Allah yang akan memulihkan. Jikalau mereka dalam kekhawatiran, Engkau Allah yang kuatkan mereka. Karena Tuhan, ketika Engkau Allah ada bersama-sama dengan kami, maka tidak ada alasan untuk takut terhadap apapun, karena Engkau adalah Gembala Agung kami. Tuhan adalah gembala kami yang baik, maka tak akan kekurangan kami dalam hal apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, sekali lagi Bapa, berkati Tuhan seluruh sidang jemaat Tuhan, baik yang di tempat ini, yang di rumah, dimanapun mereka berada. Bapa yang Maha Pengasih, terimalah doa-doa ini demi putramu Juru Selamat kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, tadi kita sudah diberkati dengan berkat rohani, saatnya kita akan memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini melalui berkat jasmani kita. Firman Tuhan mengatakan, kita memberi banyak pun kita akan berkekurangan. Berbahagialah mereka yang bisa memberi dan selamat memberikan persembahan. Jemaat Tuhan yang ada hadir di tempat ini boleh memberikan persembahan ke kantong persembahan, sementara yang ada di rumah boleh memberikan persembahan, baik itu persembahan perpuluhan, ucapan syukur atau persembahan yang lain melalui nomor rekening gereja yang akan di-share di link Zoom ada nanti dibuat berjalan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, kita akan menaikkan doa ucapan syukur kita. Saya jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan menaikkan doa ucapan syukur. Bersama, bagimulah ya Tuhan kebesaran, kuasa, kemegahan, dan keagungan. Karena segala sesuatu di surga dan di bumi adalah milik-Mu. Segala-galanya berasal daripadamu dan dari milik-Mu sendiri kami mempersembahkannya kepadamu. Amin. Silakan duduk. Kita akan masuk dalam pengumuman. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih untuk Pastor Dr. Lin Simanjuntak. Sebenarnya sih baru Marpaung, cuman karena Bapak jadi bilang Simanjuntak. Terima kasih Ibu pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Tuhan semakin memakai lebih dan lebih lagi. Amin. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Andreas dan Pak Victor yang datang jauh-jauh dari luar kota ya, Kalimantan dan Batam ya Pak. Iya. Terima kasih Pak untuk bisa hadir. Beliau ini hadir kemarin dalam rangka menghadiri wisuda
teman-teman kita, ada Ibu Rita, ada Ibu saudari Maricel. Kita beri aplaus dong buat mereka yang sudah kemarin. Ya, kita berdoa melalui mereka banyak jiwa yang dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ya, kita tinggal tunggu syukuran nanti di bawah. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang pertama kali hadir. Ada Pastor Yakob, beliau mah baru stok lama gitulah. Ya Pak Pastor Yakob ya, terima kasih sudah hadir. Bu Heni, Bu Novita, dan juga yang ada di rumah. Terima kasih dan kami senantiasa menanti kehadiran Bapak Ibu di hari-hari minggu yang akan datang. Terus sekali lagi Pak Simanjuntak, selamat ulang tahun. Puji Tuhan bisa sampai umur 75 ya Bu ya. Kita nggak tahu apakah kita nanti sampai ke umur itu. Tuhan memakai dan memberkati Pak Simanjuntak. Mungkin ada pengumuman yang saya lupa atau saya tidak ingat. Ada Pak, referen? Oke. Nanti setelah ini kita ada ucapan syukur dari Pastor Lin untuk ulang tahun Bapak dan juga dari teman-teman yang sudah kemarin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada WL. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kita akan pujian dari Allah. Ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku,
mereka yang sudah diwisuda kemarin, saya ucapkan selamat. Pak Manjuntak, doa kami selalu buat Bapak dan Ibu, panjang umur, sehat selalu ya. Dan buat keluarga kita, Pak Victor dan Pak Andreas, semoga tiba bersama dengan keluarga dan jemaat. Sampaikan salam kami dari Bandung, semoga tiba dengan selamat dan Tuhan memberkati. Nah, bersama kita semua mari kita siapkan hati kita untuk menerima akan berkat-Nya. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai saudara-saudara semua mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Bersama kita katakan amin. Silakan duduk untuk kita bersaat teduh. Amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu bisa bersalam-salaman lalu kita akan menuju ke bawah untuk perjamuan kasih. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Bye.